dimulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-7 masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Satu hal yang tidak bisa kita tolak itu adalah perkembangan teknologi, Pak. Jadi desentralisasi, terus kemudian digitalisasi, itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Karena itu adalah perkembangan zaman, Pak. Dan kalau kita tidak bisa melakukan inovasi, menyesuaikan diri, beradaptasi, maka kita bisa ketinggalan, Pak. Saya ingin masuk ke persoalan direct license tadi itu dan yang sifatnya kolektif yang sempat ribut-ribut bahwa harus melalui LMK dan LMKN, Pak. Mungkin kita perlu mendalami konsep hibrida tadi itu, Pak. Konsep hibrid gitu. Dan sebenarnya kalau kita perdalam sistem hibrida ini, Pak, setidaknya kita bisa berharap 3 hal yang tadi. Itu satu adalah transparansi data itu, Pak, tadi. Yang kedua adalah kita bicara terkait dengan katalog-katalog yang bisa open access gitu. Terus yang ketiga adalah pelaporannya, Pak, bisa diaudit gitu. Bagi kami ya, seperti di Partai Golkar, Pak, memandang RUU pemerintahan Aceh ini itu bagian dari tadi yang disampaikan oleh Pak Nasir Jamil. Pengakuan kita dan penghormatan kita terhadap daerah-daerah khusus, Pak, spesial otonomi itu. Yang perlu kita gali itu adalah satu bahwa apa yang kita berikan ke Aceh atau apa yang Aceh terima itu bisa tumbuh satu nasionalisme gitu, satu nasionalisme dan tidak melihat bahwa ini adalah kepentingan Aceh atau ini kepentingan Jakarta gitu. Sehingga tadi dalam presentasi itu menurut saya, Bu, itu belum menangkap apa ya namanya, perasaan masyarakat di Aceh gitu. Itu tidak ada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi. Kalau reformasi birokrasi kita di bidang pertanahan itu tidak kita urus, Bu. Jadi tolong itu bisa jadi perhatian utamanya juga Kemenpan RB, sekaligus kaitannya dengan mungkin dilakukan audit juga sekalian kaitannya dengan mutu baku pelayanannya. Ya, kita tahu problem birokrasi kita, tapi kan kita harus punya kemauan untuk berubah. Nah, saya lihat urusan pertanahan ini belum ada ini, kayak seperti niat kita nggak ada berubah gitu. Dan kita nggak tahu siapa yang paling diuntungkan untuk ribut-ribut di masalah pertanahan itu. Tolong itu dimasukkan ya, Bu, ya, urusan tematik. Anggota Balik DPR RI Ahmad Irawan menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Ia mengatakan partisipasi masyarakat dapat dilakukan sejak masa perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Seringkali pembahasan RUU kita itu dikritik ya, atau dianggap oleh masyarakat itu tidak meaningful dan tidak partisipatif gitu. Karena proses yang dilihat itu hanya proses yang ada dalam RDPU dan Raker gitu. Pemerintah harus juga banyak bicara terkait dengan partisipasi masyarakat. Karena partisipasi masyarakat itu tentu ada 3 ruang besarnya, Pak. Satu sebenarnya dalam proses perencanaan kita seperti penyusunan prolegnas ini, yang kedua di penyusunannya, yang ketiga di pembahasannya. Itu kan yang dimaksud oleh undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan kita. Jadi tidak hanya di tahapan pembahasan aja, Pak, tapi juga di tahapan perencanaan dan penyusunan. Apakah kita meneguhkan posisi Kadin ini sebagai satu interest dan strategic partnership group, atau tadi Bapak menyampaikan kita tarik posisinya sebagai
lembaga non struktural gitu. Meskipun ya memang kalau kita bicara satu yang disebut dengan organ negara, secara teoritik kan memang cuma ada 3, Pak. Satu, memang ada organisasinya dibuat oleh undang-undang. Kedua, dia punya kekuasaan. Yang ketiga, dia punya wewenang administrasi. Atau yang lebih umum lagi seperti misalnya Hans Kelsen mengatakan cukup bahwa dia bisa menciptakan norma dan dia menerapkan norma, itu sudah bisa dikatakan sebagai satu organ negara gitu. Pelepasan barang milik negara yang ada 4 mekanisme tadi yang Bapak sampaikan, atau yang kedua tadi itu dengan mekanisme TORA, Pak, gitu. Iya, tanah objek reforma agraria. Nah, saya ingin mengaitkan dengan apa yang Bapak sampaikan di halaman 3 itu, bahwa sebenarnya di atas tanah yang diklaim oleh Pertamina itu telah ada berbagai hak di dalamnya. Ada HGB, HM, HP, HPL, HWK belum terdaftar dan lain-lain. Ini kan bidang yang belum ada alas haknya itu, Pak. Itu kan karena ada proses blokir lah ya di BPN. Kalau kita tempuh mekanisme pembukaan blokir itu di BPN, Pak, masyarakat atau rakyat yang menguasai tanah itu sejak lama bisa nggak mengurus berbagai sertifikat itu, Pak? Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pelayanan, contohnya adalah layanan pengukuran yang dapat dilakukan pihak ketiga. Nah, itu pelibatan pihak ketiga, Pak. Hubungannya nanti dengan penerima layanan dan BPN itu kontraktual, negosiasi terbuka, tender atau fixed rate, Pak. Seperti apa, Pak? Hak-hak pihak ketiga itu. Jangan nanti ini kita mendorong bahasanya membuka partisipasi dunia usaha, tapi mereka datang untuk dipelorotin, Pak, dibangkrutkan oleh lembaga-lembaga pemerintah itu. Saya sih belum menemukan seperti yang saya sampaikan sejak awal itu, membuat linkage antara UMKM koperasi kita dengan industri besar kita supaya kita bisa mendorong sesuai dengan pasal 33 gitu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Maksudnya itu usaha bersama itu antara pelaku usaha besar, industri besar, sama SME, small sama medium enterprise UMKM itu. Dan selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih. Dengan seiring sidang Dewan kami menutup rapat paripurna ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.